Mangga Kang, silakan. Kang. Baik, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Shalli ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat serta karunia-Nya. Allah yang telah berikan kita taufik serta hidayahnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam taufik serta hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah. Alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, para peserta webinar di malam Senin, malam Selasa yang berbahagia pada malam hari ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu semuanya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu semua pada webinar malam hari ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk bertambahnya keberkahan ilmu tentunya bagi kita semuanya. Karena tentu kita sebagai seorang guru sudah seharusnya terus untuk meningkatkan kualitas diri kita, terus kapasitas kita dalam pendidikan, pengajaran, maupun pengelolaan sekolah tentunya bagi Bapak Ibu semuanya yang diamanahkan sebagai para pimpinan di sekolahnya masing-masing. Bapak Ibu semua yang kami hormati dimanapun Bapak Ibu berada, acara ini terselenggara atas prakarsa dari Domain Teacher Academy, satu lembaga yang insya Allah kami komitmen dan konsisten untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin lebih banyak berdiskusi dengan narasumber kita, dengan tim Edumain Teacher Academy, kami persilakan untuk bisa menghubungi nomor admin Edumain Teacher Academy. Dan Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada malam hari ini kita akan mengetengahkan satu webinar dengan tema mempersiapkan akreditasi sekolah Islam, insya Allah. Tema ini tentu tema langka, insya Allah. Kita biasanya menghadirkan tema-tema tentang pembelajaran, tema tentang psikologi dan lain sebagainya. Namun tentu atas dasar permintaan dari Bapak Ibu semuanya melalui polling yang kami selenggarakan, maka kami dengan bangga menghadirkan satu sesi webinar dengan tema bagaimana mengelola atau mempersiapkan akreditasi sekolah. Baik Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita yang luar biasa, Ustaz Agus Aryono, SPDMM, insya Allah. Sama SP juga ya, saudara-saudara sarjana pertanian juga banyak nih gelarnya beliau ini. Insya Allah beliau kandidat doktoral di Universitas Ibnu Khaldun, sedang on progress untuk disertasi. Beliau adalah mantan kepala sekolah di beberapa lembaga pendidikan Islam ya, insya Allah. Lalu beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Alwi dan 2 Bekasi. Beliau juga menjadi Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan di Alwi dan Pusat. Dan beliau sudah berpengalaman tentunya untuk melewati akreditasi dan sebagai asesor. Baik, tidak berpanjang kalam dari saya. Untuk selanjutnya kepada yang terhormat Ustaz Agus Aryono, kami persilahkan. Silakan Ustaz. Atau. Baik, hatur nuhun. Jazakallah khairan kasir kepada Ustaz Hidayat. Kumaha kabar Anda mangkah? Alhamdulillah saya Ustaz. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Mohon. Ya. Tapi izinnya ngalajengkeun. Mohon. Siap. Udah berisik nih, kasih lo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulah ba'dah. Syukron kepada Ustadz Ustazah yang sudah hadir semua di forum pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu, majelis komunikasi ini di malam yang sangat bermanfaat ya. Mudah-mudahan untuk kemajuan penempaan diri, kompetensi diri maupun kemajuan lembaga pada umumnya. Malam hari ini dapat konfirmasi mungkin yang hadir dari perwakilan lembaga baik dari unsur pimpinan sekolah maupun pihak yayasan ya di wilayah mungkin Jawa ataupun luar Pulau Jawa baik di Sumatera, di Kalimantan mungkin ya yang sudah sejatinya hadir ingin kita diskusi ya nanti di sini ya. Ini ajang untuk kita coba kolaborasi dalam hal apa? Pengalaman bagaimana menghadapi semacam hajat kedinasan yang saya pikir cukup lumayan mungkin bagi kita yang belum mengalami fase ini akan dijadikan sebuah hajat besar. Tetapi kalau sudah acap kali ya, 2-3 kali mungkin ini satu menjadi sebuah habit ya. Nanti akan ada dampaknya pastinya dalam lingkungan belajar sekolah gitu ya. Baik, tidak panjang kalam, mungkin saya izin ya kepada rekan-rekan dan juga terutama kepada tim Edumind yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Syukron sekali lagi. Saya izin kepada panitia untuk share screen. Sudah bisakah kira-kiranya? Ya, ditunggu saja. Baik. Sudah terlihat, Ustaz. Tinggal dibesarkan. Baik. Ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan kan? Sudah. Baik. Kita akan diskusi pada malam hari ini terkait dengan suksesi akreditasi sekolah ya. Baik dari unit TK, SD, SMP, SMA. Mungkin juga ada sistem akreditasi di perguruan tinggi yang tak kalah penting juga isu di fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit begitu ya. Itu juga cukup lumayan kita coba perhatikan ya dalam arti kata pemerintah hadir dalam hal ini. Kenapa kira-kira pemerintah hadir? Mungkin pasti ada sebabnya ya. Kita akan coba gali lebih dalam. Mungkin saya akan bagi 2 segmen ya rekan-rekan Satiza semua. Yang pertama secara filosofi apa itu akreditasi dengan dunianya gitu ya. Lalu yang kedua mungkin secara pemaparan teknis yang biasanya dari pihak Badan Akreditasi Nasional atau kita bisa singkat dengan BAN SM itu menjelaskan itu ya. Jadi secara teknis biasanya BAN SM di seluruh provinsi yang ada di negara kita gitu ya, itu biasa memaparkan pemaparan teknis dari 8 NSP atau 4 komponen gitu ya, yang biasanya direpitasi gitu ya, diulang kali setiap menghadapi akreditasi. Jadi kita akan coba nanti di segmen kedua melihat apa saja yang mesti kita coba lihat secara teknis. Tetapi kalah penting bagi kita semua, mungkin kita akan menyamakan persepsi di sesi pertama itu, bagaimana dari hulu ke hilirnya, urgensi, sebab, kibat, begitu ya. Apa saja yang dibutuhkan dan sebagainya dalam akreditasi. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah
satu pemahaman dan juga pencerahan untuk kita semua. Bagi rekan-rekan asatizah yang sudah melaksanakan acap kali, ini menjadi sebuah habit dan mungkin ini akan mempertajam ya khasanah analisa kita terkait dengan proses ini ya. Baik, kita akan mulai. Akreditasi dalam pandangan atau juga dalam aspek dua gitu ya. Dua aspek yang kita lihat ini legal compliance-nya, yaitu menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maaf, dan juga peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 13 tahun 2018, bahwasanya bisa kita katakan akreditasi adalah penilaian yang komprehensif terhadap kinerja satuan pendidikan berbasis standar nasional pendidikan. Jadi, bisa kita lihat penilaian komprehensif terhadap kinerja satuan. Kalau para asesor atau dari rekan-rekan Bapak Ibu pengawas sekolah kita, biasanya bisa mengartikan konotasi akreditasi adalah potret pendidikan selama sekolah itu berjalan. Mungkin dengan kuantitas waktu potret tersebut, apakah 3 tahun, ataupun 5 tahun berjalan, atau bahkan 4 tahun berjalan. Jadi dari interval 3, 4, 5. Kita nanti akan coba lihat mungkin data-data apa saja yang sifatnya tahunan gitu ya, jangka pendek, jangka menengah, mungkin juga jangka panjang. Jadi menurut peraturan pemerintah, sepakat bahwa akreditasi adalah sebuah penilaian yang komprehensif ya, dari hulu sampai ke hilir. Dari mungkin kalau dulu kita mengenal 8 standar nasional pendidikan, dari standar isi sampai standar sarana prasarana, kelembagaan, keuangan, mutu lulusan dan sebagainya. Begitupun sekarang ada 4 komponen yang memang sebetulnya hanya meringkas. Nanti kita akan coba bedah satu persatu ya, dalam arti kata apa saja yang mesti dibutuhkan. Baik, sekilas tentang akreditasi. Lalu urgensi akreditasi, saya coba mengangkat beberapa poin di sini bahwa tadi kita katakan akreditasi adalah sebuah asesmen atau penilaian. Program-program selayaknya memang harus dilakukan penilaian sebagai bahan dari kegiatan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana capaian sekolah dalam mengemban amanah berbasis standar nasional pendidikan. Maksudnya SNP itu standar nasional pendidikan ya. Jadi bisa kita coba lihat program-program sekolah, baik dari sekolah umum, sekolah kedinasan, atau sekolah berbasis Islam gitu ya, atau sekolah berbasis karakter, sekolah boarding, dan sebagainya. Ini memang nanti akan coba dinilai ya, baik dari program-programnya itu semua gitu ya. Dan nanti akan coba diakses sebagai sebuah bentuk evaluasi untuk mengetahui sampai sejauh mana ya kita melangkah ya, atau sekolah kita gitu ya. Lalu yang berikutnya, pentingnya dari sebuah akreditasi yaitu sebagai pertanggungjawaban sebuah sekolah ya. Kepada siapa? Kepada seluruh stakeholder, kepada siswa, kepada pegawai, kepada mitra kita, yaitu masyarakat pada umumnya, wabil khusus kepada orang tua murid, kepada SKPD, ataupun kepada unsur kedinasan, baik dari dinas pendidikan dan seputarnya begitu ya, yang menaungi unsur kedinasan. Lalu juga kepada tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, ini juga penting bahwa akreditasi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya. Lalu yang berikutnya juga, akreditasi itu juga bisa mengakomodir hak-hak daripada masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi tidak ada salahnya nanti seorang asesor atau pengakses ya, penilai, dia akan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan unsur perwakilan sekolah, orang tua yaitu komite begitu ya. Atau juga dengan unsur orang tua murid itu juga bisa. Jadi banyak hal yang nanti akan
coba digali. Dan itu sebetulnya untuk apa? Untuk proses mengakomodir ya hak-hak daripada masyarakat pada umumnya, atau lebih spesifik yaitu orang tua murid. Lalu yang berikutnya juga, akreditasi payungnya adalah penjaminan mutu eksternal, maka di situ ada hak dan kewajiban bagi sekolah. Hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, karena itu dilakukan evaluasi melalui kegiatan akreditasi. Saya di pertemuan pertama gitu ya, terkait dengan total quality management itu ya. Jadi teman-teman yang mengikuti part 1 waktu mungkin 4 pekan lalu gitu ya, terkait dengan TQM itu, salah satu tools dan juga alat yang tidak asing bagi kita ya, dan ini sudah diabsahkan dan ini sudah dilegalkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu apa? Alatnya itu bernama akreditasi, gitu ya. Jadi kita sepakati TQM itu bukan sekedar apa namanya alat untuk menilai sebuah sekolah dari unsur manajemen saja, begitu ya, dari unsur mutu pendidikan saja, tetapi dari semua unsur. Salah satu ejawanta yang sangat komprehensif dalam hal ini yaitu pemerintah menaungi, memberikan alatnya itu dan juga diwajibkan ya kepada seluruh sekolah. TQM di unsur dinas pendidikan yang diabsahkan itu yaitu alatnya itu akreditasi. Jadi teman-teman ketika sudah melewati akreditasi baik itu pertama kali, kedua kali, ketiga kali, bahkan sekolah yang sudah mapan mungkin sudah di atas 4 sampai 5 kali, bisa kita katakan mungkin sudah 25 tahun sekolah itu berdiri, karena skala akreditasi mungkin hampir 5 tahun pada umumnya rata-rata begitu ya. Jadi bisa kita lihat sekolah tersebut sudah melewati proses total quality management gitu ya, secara nasional itu sudah dilakukan gitu ya, sudah melewati fase itu. Maka dari itu saya pikir penjaminan mutu eksternal ini harus kita jawab gitu ya. Dengan apa? Dengan persiapan. Harus kita lewati dengan apa? Dengan kesiapan yang sangat matang. Jangan juga menjadi sebuah hambatan dan jangan juga menjadi sebuah fobia. Ini mungkin terjadi ya di beberapa sekolah swasta wabil khususnya. Saya mengamati di beberapa sekolah Islam gitu ya. Terkadang kita masih bingung, confused gitu ya. Masih punten bahasa kutip, tanda kutip mungkin apatis ya dengan apa dengan hajat kedinasan ini ya. Padahal sebetulnya kalau kita lewati ini adalah proses asesmen yang sangat konkret gitu ya. Proses dari sebuah potret pendidikan, baik itu 1 tahun maupun 3 tahun, mungkin juga 5 tahun, yang sangat bisa kita lihat gitu ya secara konkret. Nah inilah yang bisa kita coba lihat dari beberapa sudut pandang pentingnya dari sebuah akreditasi. Baik, saya coba lihat juga terkait juga dengan perbedaan akreditasi dari setiap tahunnya. Ini sangat penting menurut saya. Kenapa juga diangkat ya di slide ini, bahwasanya terjadi sebuah dinamika ya, perubahan yang cukup signifikan dari upaya adaptasi dan juga penyesuaian yang telah dilakukan. Satu, perubahan mekanisme aplikasi ke satu atau beberapa hal, yang salah satunya terkait dengan instrumen penilaian. Nanti kita akan coba bedah perlahan ya dalam konteks teknis. Lalu juga dahulu instrumen tersebut paradigmanya lebih kepada compliant based, mengkonfirmasi tentang komponen NSP. Secara konkret, asesor pengakses ini melihat data gitu ya yang disajikan. Semakin banyak data, sekolah tersebut semakin pede. Semakin banyak lembar kertas yang disajikan, sekolah tersebut semakin percaya diri dengan tinggi gitu ya. Dulu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, paradigma tersebut memang mengarah ke sana ya, konfirmasi tentang data. Tetapi sekarang lebih detail lagi ya, rekan-rekan asatidz semua, paradigma tersebut bergeser, gitu ya, menjadi paradigma berbasis kinerja, cover for one piece. Nah ini disarankan pada penelitian lebih detail. Jadi dalam arti kata, berbasis kinerja itu
dari tahun ke tahun ini akan dicari sebuah statistik perubahannya ya. Apakah nilainya apa istilahnya ber menuju ke arah grafik kemajuan yang lebih tinggi atau jalan di tempat atau justru malah menurun dari setiap tahunnya. Ini kita akan ada formulasi tertentu. Jadi bisa kita katakan kalau teman-teman yang sedang mengerjakan tugas akhir gitu saat ini baik skripsi, tesis maupun disertasi, kita akan coba menemui alat sebuah apa itu apa namanya kuantitatif ya begitu ya kuantitatif baik itu kita akan coba nilai dari statistik yang sederhana maupun yang cukup lumayan rumit ya dari beberapa variabel. Nah, berbasis kinerja ini paradigma berbasis kinerja yang kalau tidak salah mungkin 4-5 tahun ke belakang sudah kita konsumsi ya. Jadi mungkin di forum ini rekan-rekan yang sudah merasakan akreditasi berbasis kinerja yaitu dari mungkin tahun 2021 ya merasakan gitu ya. Tapi di bawah 2020 mungkin itu berbasis kepada data. 8 komponen gitu ya disajikan semua makin banyak makin bagus gitu. Tapi kalau sekarang si asesor ini mereka akan coba melihat iya memang betul melihat tapi hanya sebagai sampel saja gitu ya. Itu wajib kita lakukan. Jadi penyajian data wajib kita lakukan. Tetapi setelah itu data tersebut kita analisa sampai sejauh mana data tersebut kita sajikan dan adakah perubahan menjadi lebih baik atau memang jalan di tempat dan sebagainya. Nah, itu ini juga perlu kita coba lihat. Lalu berikutnya melihat kesesuaian 8 standar nasional pendidikan, baik itu telah dokumen, pasti. Observasi, ya, dia ke kelas. Asesor, kami, tim asesor, akan masuk kepada kelas-kelas tertentu gitu ya. Baik itu yang dipilihkan oleh sekolah ataupun kita acak. Atau juga mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Baik itu siswa maupun orang tua wali dan juga lingkungan sekolah. Contoh, kalau berbasis kinerja di satu sekolah ini saya agak berimprove ya kepada proses pelaksanaan akreditasi. Ketika kepala sekolah di awal waktu presentasi kepada tim asesor, beliau menyatakan beliau menyatakan Guru-guru biasa mengatakan, iya, ya bisa dilanjutkan ya. Beliau menyatakan di hari pertama bahwa alhamdulillah di Silakan, Ustaz. sekolah kami baik-baik Ustaz. Di sekolah kami proses daripada penanganan terhadap bullying dan alhamdulillah tidak ada bullying di tahun ini 100% bebas dari bullying begitu ya baik secara verbal dan juga secara fisik. pas waktu itu kadang sering banget begitu. Dia nggak ngedownload ininya ya, aplikasinya. Tadi kenapa pending lagi? Baik, dilanjutkan kembali. Tapi ketika dikonfirmasi kepada pihak siswa oleh asesor, nah ada tidak bullying di tahun kemarin? Jawab anak-anak ada. Terus jawab orang tua murid pun ada, gitu ya. Nah ini ada ketidakkonsistenan ya dari pihak sekolah dikonfirmasi ulang kepada pihak penikmat pendidikan yaitu siswa dan juga orang tua siswa. Nah, ini salah satu coba alat tes yang asesor akan coba gali lebih dalam. Jadi bukan hanya sebatas mereka melihat data, juga mereka melihat komponen yang ada dalam observasi di kelas, lalu juga mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Maka dari itu berbasis kinerja itu kita perlu hati-hati ya, perlu memang benar-benar menganalisa lebih tajam ya dalam hal ini. Nanti kita akan coba lihat juga gitu ya. Baik, juga perubahan yang paling mendasar terkait dengan instrumen yang digunakan dalam rangka melihat ketercapaian implementasi standar nasional pendidikan. Baik, saya lanjut. Ya, punten kan agak sulit di itu ya.
Ya, Ustaz? Nggak bisa geser ya? Ya, coba. Oke, baik ya. Nah, sudah tugas. Oke, baik, baik. Oke, oke. Baik, saya lihat perbedaan yang kedua, mungkin ya, dalam hal ini, oke. Dalam hal ini, eh, data-data yang di apa ya, yang dicoba dilihat ya, perbedaannya yaitu terkait dengan sumber informasi sekolah. Ada mungkin 3 variabel yang dilihat lebih detail, yaitu data pokok pendidikan. Jadi sederhananya begini, ketika dalam proses pelaksanaan akreditasi, Ban SM menunjuk sebuah SK atau surat tugas kepada 2 orang tim pengakses atau asesor, itu dia bisa melihat data pokok pendidikan sekolah kita. Jadi diberikan password oleh dinas itu untuk melihat data sesungguhnya sekolah. Apa itu Dapodik? Mungkin teman-teman juga sudah paham bahwa Dapodik itu adalah proyeksi visual dari sebuah sekolah. Pemerintah tidak perlu turun kepada atau turun langsung begitu ya ke sekolah setiap waktu dan juga setiap saat atau melihat secara periodik, tetapi dengan beranda data pokok pendidikan ini adalah visualisasi kesehatan sebuah sekolah. Makanya Ban SM ini cukup cerdas ya, melihat benar-benar data pokok pendidikan yang kalau Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saat ini hadir begitu ya, ataupun tim daripada yayasan, lembaga pendidikan yang saat ini hadir, boleh sesekali kepada operator sekolah kita, baik di seluruh unit, coba sesekali melihat dapodik kita, sehat atau tidaknya. Yang namanya sehat mungkin bisa nanti diceritakan oleh teman-teman operator. Kenapa? Karena notifikasi itu sungguh sangat banyak kalau kita coba bedah ya. Baik itu notifikasi yang sifatnya ringan ataupun yang sifatnya memang perlu konfirmasi, baik itu data maupun wawancara. Nah, dalam hal ini Dapodik ini ada representatif gitu ya, virtual sebuah sekolah. Jadi kenapa Ban SM ini sangat-sangat concern terhadap Dapodik, karena Dapodik pun saya pahami ya, ini legal compliance tertinggi selain daripada Disduk Capil ya, ketika melihat sebuah apa ya, pendataan begitu ya. Jadi Dapodik ini juga sangat-sangat penting menurut saya. Makanya ada selentingan Dinas Pendidikan begitu ya, atau Kemendagri pun ini menganggap bahwa Dapodik ini bisa dikatakan kevalidannya sangat-sangat cukup lumayan begitu ya. Maka dari itu Dinas Pendidikan diacungi jempol dalam hal pendatabesan secara nasional ya. Dapodik dianggap cukup sukses untuk akurasi ya, ketepatan baik data pokok sebuah sekolah gitu ya. Lalu yang kedua ada SIM PKB, Simpatika. Nah ini juga memang lumrah ya didapatkan oleh para guru, para pengajar kita, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sebagainya. Simpatika juga sama. Oh, Afwan, data emis itu berkaitan juga dengan dinas apa namanya, Departemen Agama begitu ya. Kalau di Dapodik itu dinas pendidikan. Kalau emis ini untuk madrasah ibtidaiyah dan sebagainya gitu ya. Lalu yang terakhir ini asesmen, eh, bukan asemen ya, maksudnya asesmen nasional ataupun data-data online yang diwajibkan kepada sekolah melalui proses pengisian yang terakumulasi dalam capaian kinerja satuan pendidikan. Jadi seperti ini teman-teman yang mungkin sudah melaksanakan akreditasi 1 kali ya. Rumusannya seperti ini. Tapi kalau yang belum akreditasi sama sekali atau sudah mendapatkan baru mendapatkan izin operasional, itu pasti mutlak melaksanakan proses akreditasi. Nah, kalau yang sudah 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali, kita akan pakai rumusan seperti ini. Maksudnya, apakah sekolah mendapatkan kinerja yang sama? Bisa kita katakan apabila sekolah tersebut mendapatkan kinerja yang sama dengan perolehan aktivasi sebelumnya atau tidak,
kesimpulannya tidak perlu diaktifasi, maka otomatis. Istilahnya otomatisasi atau otomatis diperpanjang. Realnya seperti ini. Saya bisa ceritakan, ini mungkin rumus yang sangat perlu teman-teman pahami ya. Ketika akreditasi di waktu pertama kali, contoh misalkan SD Fulan atau SDX mendapatkan hasil akreditasi 92 dengan kriteria nilai A, itu ya. Baik. Lalu ketika menjelang akhir akreditasi berakhir, seiring dengan expired dalam sertifikat akreditasi sekolah tersebut dilihat dari dari Dapodik dan sebagainya, wabil khusus ada namanya beranda Sispena yang diisi begitu ya, yang diisi komponennya. Ketika diisi, ditaksasinya ternyata nilainya itu gitu ya, ternyata nilainya itu 92 juga gitu. Contoh tahun 2012 sekolah tersebut mendapatkan akreditasi 92. Saat 2027 sekolah tersebut juga mengisi Sispena, taksasinya 92 juga. Otomatis saya pastikan itu bisa dikatakan kinerjanya sama gitu ya. Lihat dari kesanggupan sekolah tersebut mentaksasi sebuah Sispena. Akhirnya tidak ada proses akreditasi dalam sekolah tersebut, yang ada tinggal diperpanjang gitu ya. Jadi ini perlu dipahami bersama, karena ini sangat penting menurut saya, dan ini jarang dari Ban SM ini menjelaskan. Tapi mudah-mudahan beberapa Ban SM di beberapa provinsi saya amati juga mereka membuka dapur ini. Lalu ketika kinerja menurun, dilihat dari proses aplikasi sebelumnya, maka diadakan akreditasi ulang. Contoh, ketika tadi kita sepakati 92 sekolah tersebut, gitu ya, pada tahun 2022. Tetapi ketika 2027 mereka mentaksasi lewat aplikasi Sispena ini, ternyata ketika dimasukkan semua komponennya atau semua datanya, ternyata nilainya menjadi 90. Saya pikir pasti Ban SM akan melakukan proses visitasi atau akreditasi ulang. Begitu. Nah, ini perlu dipahami oleh teman-teman ya, pimpinan sekolah, pimpinan lembaga, pihak yayasan gitu ya. Jika ingin mempertahankan akreditasi A, ketika nilainya 94, itu dalam Sispena ketika akan proses perpanjangan wajib gitu ya, nilainya itu sama dengan nilai sebelumnya atau lebih tinggi gitu ya. Nah, hipotesa yang ketiga, jika kinerja meningkat dari sebelumnya, maka akan diakreditasi apabila mengajukan akreditasi, gitu ya. Apabila mengajukan akreditasi, dia akan diakreditasi. Tapi kalau tidak mengajukan, skornya tersebut akan ditetapkan dengan nilai yang sama, gitu ya. Contoh, nilai dia 92, dia tidak mengajukan akreditasi. Dalam Sispena, nilai dia di-adjust 97. Dipastikan nilai dia akan otomatis menjadi tetap 92 dengan tidak ada proses visitasi di 5 tahun berikutnya. Jadi perlu dipahami, ini perlu kita perhatikan slide ini, karena mungkin ini ruhnya dari proses akreditasi, terutama bagi yang sudah melaksanakan ya. Bagi yang belum, mutlak wajib melaksanakan. Tapi bagi yang sudah lebih dari satu kali, mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya, saya pikir pasti akan ada sebuah rumusan seperti ini. Apa yang perlu kita perhatikan selain Sispena atau alat ukur dari pelaksanaan akreditasi itu, 3 poin di atas. Dapodik kita harus sehat syaratnya. SIM PKB para guru harus dipantau, bukan hanya oleh operator, tapi tugas sebuah kepala sekolah setiap unit ini wajib melihat ya bagaimana nanti akan diperpanjang. Nah, ini penting. Teman-teman, di poin 1 rumusannya. Otomatis itu bisa 1 tahun. Pada umumnya 1 tahun diperpanjangnya. Tapi ketika Dapodik kita sangat-sangat sehat dan wajib, saya pikir ya, titik tekan saya kepada unsur yayasan, unsur pimpinan lembaga, baik direktur,
dan juga para kepala sekolah, begitupun kepada kurikulum, ini wajib yang pertama poin 1, baik data EMIS dan juga data pokok pendidikan ini wajib dilihat bersama-sama. Bukan hanya menjelang akreditasi. Asesor atau BAN-SM itu akan melihat potret kita dari 3 titik tahun sebelumnya. Bukan hanya saat tahun itu kita baguskan dapodiknya, tidak. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Ini akan dilihat. Makanya otomatis itu akan sangat berpengaruh, baik itu 1 tahun sampai 5 tahun begitu ya. Karena tidak sedikit juga sekolah yang tiba-tiba otomatisasinya 5 tahun, tapi ada sekolah juga yang otomatisasinya hanya 1 tahun. Karena apa? Semata-mata Kementerian Pendidikan Nasional lewat kepanitiaan akreditasinya itu, yaitu BAN-SM, ini melihat benar-benar kesehatan sekolah, yaitu lewat Dapodik. Gitu ya, kita pahami dulu di sini. Jadi saya tidak ingin melanjutkan dulu kalau memang ini filosofi yang sangat penting menurut saya ya terkait dengan proses pelaksanaan akreditasi itu. Mudah-mudahan kita semua sudah dapat menyimak ya, dan ini merupakan urgensi yang sangat dasar ya dalam pelaksanaan akreditasi. Tapi ingat teman-teman, kalau sekiranya bagi yang belum melaksanakan akreditasi atau baru mendapatkan izin operasional, wajib divisitasi gitu ya. Pemerintah itu wajib melaksanakan proses visitasi akreditasi. Itu. Baik. Mohon maaf agak panjang di sana, Ustadz semua. Hal yang perlu dipersiapkan yaitu adalah bukti dokumen yang ada di sekolah yang digunakan dalam rangka melaksanakan aktivitas kegiatan pendidikan. Kemudian dengan otomatisasi ini menuntut sekolah agar tetap kontinu, tetap mengimplementasikan NSP yang bermutu, jadi semua implementasi kegiatan pendidikan sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam NSP, Standar Nasional Pendidikan. Next. Ini salah satunya juga saya perlu spotlight terkait dengan perangkat yang diperlukan sekolah, yaitu dokumen kurikulumnya ketika tamu dinas, baik itu pengawas, kasih pendidikan atau kabid begitu ya, kasih maupun kepala dinas pendidikan, itu yang setiap tahunnya pasti mereka kalau kunjungan visit dari door to door ke sekolah tidak akan cukup waktunya. Mereka pasti mengabsahkan begitu ya, yaitu namanya apa? Dokumen kurikulum. Di situ dari rencana hulu sampai ke hilir, dari rencana proses kalender akademik sampai ke proses kepada proses ejawantah pembelajaran gitu ya, asesmen dan sebagainya, itu semua tertuang. Jadi kalau teman-teman kurikulum atau kepala sekolah yang terbiasa membuat dokumen satu, mungkin beberapa tahun lalu kita sebut juga dengan KTSP ya, dalam Kurtilas, dalam Merdeka Belajar gitu ya, KOSP gitu ya, kurikulum operasional satuan pendidikan dan sebagainya, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan sebagainya, itu memang diperlukan gitu ya. Ini menjadi satu hal kewajiban. Siapa yang membuat? Semua wajib gitu ya, terutama kepala sekolah. Kurikulum yang diabsahkan juga oleh siapa? Jangan lupa di situ ada unsur komite dan sebagainya gitu ya. Lalu yang kedua, rencana program pembelajaran RPP. Ini setiap guru, setiap pembelajaran wajib gitu ya. Karena ini salah satu alat perang yang dibutuhkan oleh guru. Saya pikir ini komprehensifnya RPP, baik dari silabus, prota, promes begitu ya. Mungkin kita bisa kenal beberapa istilah di sekolah, lesson plan dan sebagainya. Ada dulu saat pandemik itu kita bisa melihat nama istilahnya Tikom Sabar, 3 komponen 1 lembar begitu ya istilahnya. Nah ini banyak hal yang disingkat-singkat, tetapi memang intinya adalah persiapan proses pembelajaran. Lalu juga yang ketiga, peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah gitu ya, baik itu peraturan akademik, kesiswaan, pegawai, dan sebagainya, itu diperlukan. Jadi si asesor ini tidak baku ya melihat, karena tergantung dari sekolah itu membuat sebuah nota kesepahaman ya dengan seluruh stakeholder yang ada dalam sebuah peraturan sekolah. Ini juga sangat penting. Lalu yang terakhir, semua konsekuensi dokumen dari segala implementasi kegiatan pendidikan, baik itu mutu lulusan, yaitu tentang mutu guru, proses tata kelola,
dan juga kalau dirincikan sangat banyak sekali. Tetapi sebenarnya tidak akan menjadi berat berangkat itu apabila benar-benar melaksanakan sejak dini. Penting, saya perlu highlight terkait dengan komponen poin keempat ini. Semua perangkat yang akan dinilai dalam proses akreditasi itu sebetulnya apa yang sudah kita lakukan setiap tahunnya. Tetapi sekolah itu akan merasa berat, akan menjadi proses begadang yang hampir 1 bulan, 2 pekan berturut-turut di sebuah sekolah gitu ya, yang disebut hajat kedinasan. Padahal kalau kita rutin gitu ya, setiap tahunnya melaksanakan proses pemberkasan ini, saya pikir dokumen kita tinggal mengumpulkan saja gitu ya. Jadi ini perlu kita coba perhatikan ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, lanjut. Masalah yang sering ditemui di akreditasi, biasanya beberapa kepala sekolah atau beberapa sekolah ini tidak siap. Biasanya tidak siap karena apa? Waktunya yang sangat pendek. Pasti seperti itu. Ban SM biasanya menentukan itu mungkin 1 bulan sebelum pelaksanaan. Diberilah surat keputusan ya bahwa sasaran akreditasi sekolah dari TK sampai SMA diberitahukan semuanya. Dan terkadang sekolah tersebut biasanya memiliki alasan banyak ya. Sarana prasarana kita tidak siap, belum memiliki perangkat yang lengkap. Kepala sekolah baru Pak, gitu ya, dan sebagainya. Ini menjadi sebuah fenomena di setiap sekolah. Tetapi namanya sekolah tersebut sudah diundang begitu ya oleh Ban SM, saya pikir itu wajib ya, wajib dikerjakan. Nah, apabila biasanya ya, saya pernah menemukan beberapa sekolah di wilayah Provinsi Jawa Barat ketika di beberapa kota ya, ketika sekolah tersebut ternyata tidak siap, itu saya pikir akan ada sebuah apa ya, bukan penalti ya, tapi sebuah konsekuensi yang harus ini ya, yang harus apa istilahnya ditanggung ya. Biasanya band tersebut lebih parahnya gitu ya, mungkin separah-parahnya izin operasional bermasalah. Atau akreditasi yang sebelumnya misalkan B atau A itu dinyatakan tidak terakreditasi gitu ya. Atau bisa dinyatakan mungkin ya tidak terakreditasi gitu. Jadi banyak nanti konsekuensi ketika ternyata kami baru mengganti kepala sekolah, ternyata sekolah tersebut melaksanakan proses akreditasi. Nah, itu menurut asesor tidak menjadi sebuah alasan karena asesor juga sudah ditugaskan dan Ban SM pun sudah melihat masak-masak ya. Terutama dalam hal apa? Pastinya dalam izin operasional. Pertama, itu yang perlu kita pahami bersama-sama. Sekolah yang sudah mendapatkan izin operasional sudah dipastikan akan cepat lambat akan mendapatkan fase akreditasi itu, gitu ya. Yang menentukan sekolah akreditasi yaitu ketika sekolah tersebut diundang atau masuk dalam beranda Sispena, Sistem Informasi Pelayanan Akreditasi yang bisa dilihat sekolah kapanpun. Jadi sebelum akreditasi ataupun pasca akreditasi sebetulnya Sispena kita masih berlaku. Jadi tidak ada artian kita tidak bisa melihat ya, kecuali memang belum diundang. Biasanya kalau sudah ada, kadang kita suka dikasih akses masuk ya setiap sekolah. Sebetulnya setiap sekolah sudah disiapkan gitu ya, tapi nanti tinggal kapan waktunya pasti Ban SM akan memberikan akses masuk ya dengan password dan rahasia tentunya. Pihak yang harus terlibat dalam akreditasi saya pikir semuanya, seluruh sivitas akademika gitu ya, baik dari porsi Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan sebagainya. Itu seluruh penjamin mutu pendidikan. Maka semua wajib terlibat, baik dari pegawai, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, siswa, dan aparatur setempat. Gitu. Dampak dari akreditasi saya pikir sangat-sangat besar kepada capaian mutu pendidikan yang terutama dalam sekolah tersebut, di satuan pendidikan, di daerah wilayah tersebut gitu ya, akan menjadi sebuah report pastinya ya, terkait dengan sikap dan juga keterampilan oleh sekolah tersebut. Baik, itu filosofi yang saya coba bisa lihat gitu ya dari akreditasi.
mungkin ini part kedua saya coba ceritakan gitu ya. Ini yang sering kali oleh ketua BAN SM gitu ya, atau mungkin asesor bayangan teman-teman di sekolah, pembimbing akreditasi, atau mungkin para pengawas yang berpengalaman menjadi asesor gitu ya. Ini acap kali menceritakan persiapan demi persiapan gitu ya. Baik itu strategi sukses menuju akreditasi. Ada kurang lebih mungkin sekitar 8 langkah ya yang dipersiapkan. Mungkin saya agak dipercepat ya. Yang pertama, madrasah atau sekolah melakukan sosialisasi kepada stakeholder, siswa, guru, tenaga pendidik, komite, tokoh masyarakat yang dapat membantu fasilitasi persiapan akreditasi. Jadi bisa kita katakan ketika kita sudah mendapatkan SK undangan akreditasi, wajib sekolah tersebut mempublish bahwasanya 2 bulan ke depan kita akan ada hajat kedinasan. Jadi mohon semua stakeholder bersiap gitu ya, wajib ikut serta gitu ya, memeriahkan dalam hal apa kontribusi pasti. Langkah kedua, madrasah atau sekolah membentuk tim kerja yang akan mempersiapkan semua dokumen, baik bukti fisik secara kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, diterbitkan SK, ketua, sekretaris bendahara, dan tim 4 komponen. Baik, ini juga tak kalah penting, jadi menyiapkan panitia inti ya teman-teman ya. Jadi wajib baik dari unsur kepala sekolah, kurikulum ini wajib membentuk tim tim kerja ya yang di SK-kan pastinya. Kurang lebih seperti itu. Langkah ketiga, pastinya mulai dilakukan sebuah konsep, baik itu rapat, pembagian tugas, terus juga pembagian kuenya itu dari masing-masing komponen atau disebut dengan instrumen ya. Lalu juga proses diskusi dalam hal ini, prosedur yang harus ditempuh, telaah dokumen dan sebagainya. Saya pikir IASP sekarang atau Sispena yang sekarang itu kalau kita bedah dulunya itu 8 komponen standar nasional pendidikan itu banyak irisannya ustadz-ustadzah semua gitu ya. Makanya kadang ada irisan di semua komponen yang perlu kita sepakati. Ini yang akan mengklaim oleh komponen siapa ketika misalkan supervisi guru, yang akan mengklaim siapa ketika terkait dengan program bullying sekolah. Ini yang akan mengklaim siapa terkait dengan program bakat minat gitu ya, dan sebagainya. Jadi ketika banyak irisan nanti dalam sebuah pertanyaan, itu pasti akan ada diskusi di situ, di langkah ketiga itu. Lalu, yang keempat, kepala sekolah bersama tim menentukan target kerja, target hasil, yaitu bisa disebut dengan action plan ya, dan juga bisa mengisi Sispena dalam hal ini. Target kita berapa? Target sebelumnya sekolah ini 94. Berarti beban untuk kita wajib 94 atau lebih. Kalau kurang dari itu, ingat teman-teman gitu ya, bagi yang sudah melaksanakan akreditasi, pasti akan ada akreditasi ulang. Kalau nilainya kasih Sispena itu di bawah 94. Kalau di atas 94 wajib untuk otomatisasi, baik itu 1 tahun sampai 5 tahun. Langkah 5, tim mendiskusikan setiap butir instrumen, dianalisa capaian kinerja dan juga kinerja tertinggi guna sebagai target penyediaan dokumen. Oke, nah ini saya melihat kalau di langkah kelima ini butir-butir instrumen, capaian kinerja, kata kunci 4 level, kinerja tertinggi, gunakan sebagai target penyediaan dokumen. Ini yang biasanya dicoba nanti dalam instrumen yang disediakan Sispena, terkadang ada keyword-keyword yang perlu disediakan. Ketika memang petunjuknya kita menyediakan data observasi, jadi istilahnya bentuknya uraian, tapi secara konkret itu biasanya dituangkan ke dalam data, misalkan data wawancara siswa, dituangkan ke dalam apa? Data hasil supervisi guru, itu ya, dan sebagainya, itu ya. Langkah ke-6, semua dokumen yang dikumpulkan oleh anggota tim ditandai dengan kode yang sesuai dan dikelompokkan dalam bentuk hard copy, print out, soft copy, dan sebagainya. Tentu, jadi kita perlu membuat database ya, baik secara internal maupun nanti eksternal. Secara eksternal itu biasanya nanti pihak asesor ini di off the record ya, asesor itu biasanya
1 hari sampai 2 hari sebelum pelaksanaan akreditasi, bahkan 1 pekan, itu biasanya akan menghubungi pihak kepala sekolah. Dia pastinya sudah melakukan proses apa ya, sebuah adjustment ya, penilaian. Lewat apa? Lewat media sosial sekolah kita. Lewat apa? Lewat Dapodik kita. Lewat apa? Lewat nanti data yang diminta dari asesor melalui kepala sekolah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk database gitu ya. Kesiapan secara soft copy. Nah, ini biasanya diminta oleh asesor. Pada umumnya yang saya amati, setiap asesor itu terkadang meminta data 4 komponen yang sudah dibentuk oleh tim sus dari masing-masing sekolah. Jadi ini wajib ya, wajib dipersiapkan. Begitupun apa pentingnya karena kita akan upload ke Sispena ya dari beberapa data yang ada dalam data internal kita gitu nantinya. Karena Sispena itu sejatinya hanya sampling ya. Jadi jangan dijadikan Sispena itu patokan, hanya sampling ya. Mungkin bisa saya pastikan mungkin 20%. 100%-nya data yang kita akan print out dan data yang akan kita kumpulkan. Langkah ketujuh, pembutir instrumen menuntut laporan kegiatan. Baik, apa kegiatannya, kapan dilaksanakan, di mana, siapa terlibat, hasil, dokumen pendukung, foto, dan daftar hadir, dan sebagainya. Ini biasanya laporan kegiatan. Jangan lupa teman-teman, ketika misalkan kita mengadakan sebuah rapat kerja di awal tahun atau raker, kita menunjuk pertama ada panitianya, lalu ada undangannya yang tertuang. Lalu ada daftar hadirnya, ada fotonya, ada isi kegiatannya gitu ya. Ada di mana, kapan dilaksanakan, terus ada dokumen-dokumen hasilnya dan sebagainya. Sampai ada nanti rencana tindak lanjut, diseminasi dan sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah keharusan gitu ya. Saya pikir di setiap sekolah wajib ya, mulai saat ini yang mungkin belum terbiasa melaporkan sebuah kegiatan secara komprehensif, bukan hanya LPJ itu bukan hanya sekedar melaporkan sebuah kegiatan sekaligus pendanaan gitu ya, ada dana sisa dan sebagainya, tapi memang dari hulu sampai ke hilir, dari proses persiapan sampai evaluasi sampai rencana tindak lanjut, itu saya pikir sangat banyak. Dan dalam satu bundle itu ketika tahun berikutnya akan dipakai itu kan ada refleksi, ada apa-apa saja yang tidak tertuang, jadi ini akan nanti coba apa ya, akan coba diperbaiki gitu ya agar tidak terjatuh pada lubang yang sama gitu ya. Nah, ini penting ya terkait dengan laporan kegiatan. Lalu yang terakhir, lakukan telaah dan simulasi hasil persiapan bersama pengawas madrasah. Jadi ketika semuanya sudah berlangsung, minimal adakan gladi resik ya, secara apa namanya, secara real gitu ya. Mungkin cukup 2 sampai 3 ya, bagaimana kita melaksanakan apa namanya, atmosfernya ya, yang mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa nanti dapatkan ya. Biasanya simulasinya itu lewat pengawas internal sekolah, lewat pengawas sekolah gitu ya, ataupun pengawas sekolah yang terkadang di satu kota gitu ya, dinas pendidikan itu yang berpengalaman menjadi asesor, undang saja gitu ya. Ada biasanya beberapa pengawas itu ditugaskan oleh mereka yang sudah siap menjadi asesor saat ini kan ya, baik dari unsur dosen, unsur apa namanya, pengawas dan sebagainya, itu biasanya banyak ya, bisa kita coba undang ya dalam hal ini. Nah, itu sangat penting menurut saya mengadakan sebuah simulasi. Jadi gladi resik itu dibutuhkan agar tidak gugup, agar juga bahan-bahan yang mungkin dirasa kurang ini dilengkapi dan sebagainya. Sehingga pada saat pelaksanaannya ini sangat-sangat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Nah, ini sudah jauh lebih teknis, biasanya tim apa ya, tim operator, kepala sekolah, tim sus yang biasanya atau ketua komponen yang biasanya benar-benar melihat ya. Ada indikator pemenuhan, ada 2, ada IPM, ada IPR. Indikator pemenuhan mutlak dan juga indikator pemenuhan relatif. Nah, ini yang perlu kita coba lihat. Kita lihat bareng-bareng. IPM itu seperti ini, jadi indikator pemenuhan mutlak yang biasanya ada gitu ya.
yang asesor itu pasti melihat kepada beranda Sispena. Jadi asesor itu diberikan hak akses penuh gitu ya. Jadi jangan salah kalau teman-teman nanti terkadang membuat datanya itu sangat-sangat bagus gitu ya. Padahal asesor jauh sebelumnya ketika ditugaskan di SK-kan mengawas atau memvisitasi di sekolah kita, mereka sudah melihat keaslian, keabsahan dapodik kita. Ketika dapodik kita bicaranya siswa kita hanya 300, tapi di pengakuan kita, adjustment kita di data ternyata 500 gitu. Ini akan ada pengecekan oleh asesor, pengabsahan. Makanya dibutuhkan sebuah pendalaman data gitu saat visitasi. Ini yang benar yang mana? Di Sispena ini 500 gitu ya. Afwan 300. Tapi Bapak Ibu menyajikan data secara printout ini 500. Yang benar yang mana gitu. Jadi akan ada eh, check balance ya dalam hal ini. Jadi kita benar-benar orisinal. Apa yang kita sajikan perlu diperhatikan ya di Sispena dan juga di Dapodik ini perlu IPM ini memang tidak bisa kita coba customize gitu dalam arti kata. Ini harus benar-benar menjadi sebuah compliance yang perlu kita junjung tinggi ya. Kalau IPR juga ini yang biasanya nilai itu jatuh ya di sekolah punten ya di beberapa sekolah swasta. Pastinya terkait dengan kesiapan pendidik ya, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu terkadang terkendala dengan linearitas guru mengajar, terkendala juga dengan linearitas posisi dari tenaga kepustakawan, tenaga apa namanya lab gitu ya, terus tata usaha, tenaga administrasi sekolah, tas gitu ya. Dan juga terkendala juga dengan biasanya guru-guru yang guru itu memiliki sebuah SIM yang diakui oleh pemerintah yaitu apa? Sertifikat pendidik atau bisa kita katakan sertifikasi. Ini terkadang dalam sebuah sekolah saya pernah apa namanya coba mengobserv ya, mengakses juga itu terkadang dari 24 guru yang terdaftar di Dapodik itu hanya satu yang sudah mendapatkan akreditasi yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Dalam 10 sekolah dalam apa namanya 15 tenaga pendidik itu baru hanya satu atau sama sekali tidak ada. Ini akan menjadi kredit poin sebetulnya dalam IPR kita. Jadi nilainya itu sangat-sangat terasa. Makanya pentingnya sertifikasi atau sertifikat pendidik itu bukan hanya sekedar sebuah apa ya, sebuah kemapanan, tapi juga ini menjadi sebuah keharusan dilihat gitu ya. Karena apa? Pentingnya sertifikasi atau sertifikat pendidik itu dipastikan mereka sudah mendapatkan apa namanya sebuah treatment ya dari negara gitu ya. Baik itu ejawantanya ke dalam 2 semester proses perkuliahan lagi gitu ya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu juga banyak hal ya, sarana prasarana juga dilihat di sini. Baik itu lebar area volume apa namanya ruangan gitu ya, jumlah WC begitu ya, jumlah tenaga apa bimbingan konseling 1:150 dalam skala kedinasan. Ini terkadang MBK itu 1:800 orang, 1:600 dan sebagainya. Ini rasionya ini tidak apa tidak sepadan begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini ya, jumlah siswa pun sama. Kadang-kadang satu siswa ada yang 48 begitu ya, padahal secara dapodik mungkin ada yang hanya cukup 22 atau 26 atau 24. Ini ada yang lebih dari itu gitu ya. Atau bahkan ada sekolah yang biasanya sekolah swasta ya. Ini satu rasio 1:15, 1:8. Ini biasanya operator sekolah yang dan juga kurikulum yang akan coba memergerkan, yang akan coba menggabungkan 2 kelas menjadi 1 kelas secara dapodik dan sebagainya. Ini butuh apa? Butuh kolaborasi dan butuh analisa lebih mendalam ya terhadap IPR ini. Baik, IASP 2020 dan siapkan dokumen. Nah, ini kurang lebihnya kalau dari apa namanya 4 komponen gitu ya, yang mulai dari 2020
tahun 2020 siapkan ada beberapa komponen, yaitu pertama mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Nah, ini biasanya apa ya, yang dipaparkan ya, baik itu karakter siswa, kepuasan pemangku kepentingan, sampai poin 4 ya. Saya tidak menjelentrehkan satu persatu, tapi mencoba mengenalkan gitu ya, sampai ke manajemen sekolah, yaitu pencapaian visi misi dan penjaminan mutu internal. Meskipun pada intinya biasanya di setiap sekolah itu terkadang seperti ini, pembagian ranah tanggung jawab itu terkadang dibagi kepada tim pimpinan sekolah atau manajemen sekolah. Contoh, komponen manajemen sekolah itu identiknya, poin 4 itu identiknya dengan kepala sekolah gitu ya, identiknya karena mungkin kepala sekolah ataupun dari unsur pimpinan lembaga itu jauh lebih mengetahui lebih detail gitu ya, meskipun nanti data-datanya ada dari unsur manapun. Mutu guru juga sama, pasti dari unsur guru, perwakilan guru, dari tim komisi dan sebagainya. Proses pembelajaran juga sama, biasanya dari apa namanya, dari kurikulum dan sebagainya. Mutu lulusan pun sama begitu ya, dari unsur kesiswaan dan sebagainya. Ini lebih identik, bisa kita coba lihat begitu ya. Lalu pengumpulan data informasi. Nah, ini juga nanti mungkin data ini saya coba berikan biar menjadi kisi-kisi ya untuk teman-teman ya. Ada yang nanti sifatnya observasi, ada yang sifatnya dokumen, ada yang wawancara, dan juga ada yang angket. Jadi alat ukur si asesor ini terkadang ada 4 cara. Dia mengobserv, dia melihat dokumen, sudah pasti kalau dokumen universal. Ada juga wawancara gitu ya, ada butir-butir yang diwawancara. Juga ada melaksanakan sebuah angket. Nah, ini nanti kalau ada waktu ya kita bedah lebih dalam apakah bentuknya workshop dan sebagainya gitu ya. Baik. Lalu juga masih pengumpulan data dan informasi sampai butir 35. Nah, ini juga matriks ya. Matriks daripada 4 komponen itu gitu ya, pembagiannya. Ini mana ranahan kepala sekolah, mana ranahan guru, mana ranahan siswa, dan juga komite gitu ya. Nah, ini juga nanti ada andil di situ. Makanya kalau sudah dimatrikskan seperti ini memudahkan gitu ya untuk pemetaan. Jadi membuat data atau mengkolek data gitu, kita tidak sulit lagi nantinya. Ada tekniknya sih sebetulnya. Baik, ini pemetaan lagi ya. Mutu 1 atau mutu lulusan itu 11 butir. Jadi dari butir 1 sampai butir 11. Proses pembelajaran 7 butir dari 12 sampai 18, dan seterusnya sampai ke manajemen sekolah yang paling banyak ini 13 butir yang kita akan coba telah gitu ya. Baik. Butir inti mungkin ini sedikit ya, saya coba lihat butir inti itu, kalau coba kita lihat di sini menelaah kebijakan rata-rata ya, program, disiplin siswa, itu biasanya data kehadiran, absensi, masuk yang sakit, dan sebagainya gitu ya. Bimbingan konseling, di sini komite gitu ya. Tata tertib, RKJM, jurnal harian, jurnal guru, dan sebagainya, ini wajib. Yang diobserv itu biasanya disiplin waktu kehadiran, disiplin pemakaian, kepatuhan terhadap aturan. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud kinerja, mungkin saya perlu highlight terhadap aspek observasi, maaf. Aspek observasi itu biasanya dalam bentuk kuantitatif atau perbandingan data statistik dari tahun ke tahun. Contoh, kehadiran siswa rata-rata dari sekolah X di SD ada 6 rombel di tahun 2023. Nanti dibandingkan dengan 2022. Keterlambatannya itu meningkat atau menurun. Nah, itu data observasi ini biasanya kepala sekolah akan menyajikan dalam bentuk grafik. Inilah yang disebut kinerja. Kepala sekolah wajib menceritakan ketika dari titik tahun pertama sampai titik tahun ketiga, grafik itu menurun, wajib dipertanggungjawabkan. Dan asesor wajib mencari tahu kenapa ini menurun performnya. Berarti sekolah tersebut dinyatakan mungkin performnya itu kurang bagus.
gitu ya. Itu akan digali nanti, akan digali lewat wawancara dan sebagainya. Jangan-jangan tidak ada apa namanya? Tidak ada apa ya, semacam surat peringatan dari kepala sekolah ketika banyak sekali acap kali guru-guru yang terlambat atau siswa-siswa yang terlambat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini perlu ya kita coba gali lebih dalam terkait beberapa aspeknya. Butir inti proses pembelajaran. Kualitas pembelajaran di kelas, memanfaatkan sarana prasarana dan sebagainya. Ini biasanya rencana program pembelajaran atau RPP. Di sini juga dilihat daripada nuansa pembelajarannya. Di sini juga dilihat daripada asesmennya gitu ya. Di sini dilihat juga sumber sarana yang dimanfaatkan gitu ya. Bukan hanya LCD, sekarang juga sudah ada apa namanya virtual lab, sudah ada virtual pembelajaran, sudah ada papan tulis virtual, sudah ada buku digital dan sebagainya gitu ya. Mungkin juga dan sebagainya. Nah, ini juga digali lebih dalam RPP yang digali oleh masing-masing guru. Kalau butur inti komponen guru biasanya ini pengembangan profesi ya, itu biasanya guru-guru melaksanakan apa ya? Melaksanakan proses pembelajaran lebih lanjut ya. Untuk apa? Untuk memunculkan daya kreativitas, daya inovasi dari si guru tersebut gitu ya. Itu biasanya banyak lewat pelatihan gitu ya. Biasanya lewat apa namanya? MGMP dan sebagainya. Nah, itu yang tidak jauh-jauh dari situ ya. Lalu yang terakhir, oke. Oh, kalau ini ekstraksi dari tadi ya. 4 hal, guru menyusun RPP, evaluasi diri, EVADIR, profesi secara aktif, dan kegiatan usaha inovatif dan kreatif. Terakhir mungkin untuk komponen manajemen sekolah madrasah, ini jiwa yang dimiliki oleh seorang leader dari sebuah lembaga, baik itu kepala sekolah maupun mungkin unsur yayasan. Ini biasanya tidak jauh-jauh. Mereka yang mengkolek atau juga menjadi sebuah PJ gitu ya. Ada visi misi sampai kegiatan pengelolaan, pembiayaan kesiswaan, kurikulum dan sebagainya. Ini biasanya komprehensif manajemen sekolah yang digali di komponen manajerial, yaitu komponen 4, tidak jauh-jauh dari pimpinan lembaga. Dan nampaknya saya cukupkan dulu untuk memantik diskusi pada malam hari ini. Mudah-mudahan karena bedah apa ya, bedah butir itu dibutuhkan waktu cukup lumayan lama ya dari masing-masing komponen. Mungkin saya perkenalkan dulu ya beberapa butir-butir yang memang sangat penting dan juga tips dan trik dari akreditasi itu. Mungkin itu dulu Ustadz yang bisa saya paparkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah mendapatkan bahan diskusi yang luar biasa. Ini menarik untuk persiapan akreditasi di sekolah Bapak Ibu semuanya. Dan tentu apa yang disampaikan oleh beliau masih banyak hal yang perlu kita gali lagi pastinya. Insya Allah di sesi selanjutnya, mudah-mudahan ada sesi selanjutnya Ustaz untuk khusus membahas teknis ya. Dan Bapak Ibu semuanya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum presensi, mengisi presensi, kami persilahkan, kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Bapak Ibu mengisi presensi itu akan membantu kita tentunya dalam mengembangkan Edumind Academy tentunya. Jadi mohon dibantu kami untuk Bapak Ibu mengisi presensi yang sudah disediakan di kolom chat. Bapak Ibu semua yang kami hormati dimanapun Bapak Ibu berada, bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk mencetak sertifikat dan mendapatkan rekaman materi pada malam hari ini, silakan untuk bisa menghubungi nomor admin Edumind Academy. Bapak Ibu semuanya, kita memasuki sesi tanya jawab dan akan kami buka sesi tanya jawab dan kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya yang beruntung tentunya. Baik, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya dengan cara raise hand, menyalakan audionya, lalu berikutnya menyebutkan nama dan asal daerah serta lembaganya tentunya.
supaya kita bisa saling mengenal. Masya Allah. Yang pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Aden Abdullah. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum Silakan warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, Silakan Ustadz Bapak. Aden Abdullah. Ahlan. Ya, Ustaz, ahlan bikum. Ini Ustaz, Ana mau bertanya tentang Ya, masalah. Alhamdulillah, Ana dari Yayasan Islam Ibnul Qayyim di Cirebon, Jawa Barat. insya Masya Allah. Allah. Dan ya baru membangun TKIT sama SDIT dengan nama TKIT Ibnul Qayyim dan SDIT Ibnul Qayyim. Hanya dua-duanya belum terakreditasi ini Ustaz. Jadi Ya, insya Allah ya karena SD ini juga baru meluluskan 1 kali pelulusan dan yang ya, harus segera mengajukan permohonan akreditasi. Hanya ya, dalam masalah ini Ustadz kan di sekolah yang di bawah binaan saya ini Hmm? menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan K13 kemarin dan sekarang menggunakan kurikulum Merdeka. Namun untuk Baik. mata pelajaran diniyah itu saya menggunakan kurikulum pengembangan intern yayasan begitu. Nah, terkait dengan ini nanti ketika kami mengajukan akreditasi, nah ini asesor ini akan akan memvisit dua kurikulum ini atau cukup dengan kurikulum K13 atau kurikulum merdekanya saja Ustaz atau bagaimana? Baik. Ya. Syukron, Ustadz Aden Abdullah. Siap, siap, siap. Baik. Ustadz Hidayat, apa langsung dijawab atau tampung dulu Langsung atau saja bagaimana? Ustaz. Pak, Ya, baik. biar masih hangat pertanyaannya. Siap. Langsung Ustaz. Baik, dari Ustadz Aden Abdullah, dari Yayasan Ibnul Qayyim ya. Saat ini ada TKIT, SDIT Ibnul Qayyim. SD baru meluluskan 1, berarti sudah tahun ke-7 ya, Ustadz Aden ya? Atau bagaimana? Tahun ke-7 sekarang meningkat. Oh, subhanallah. Punten, saya mau tanya, sudah ada apa namanya izin operasional ya, Ustadz Aden ya? Sudah, alhamdulillah. Ya. Itu didapat tahun berapa, Ustadz? Izin operasional tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Berarti kalau sekarang sudah meluluskan 7 tahun sebelumnya mungkin sekitar 2016 begitu Ustadz ya? Ya, 2017 Oke. kan, ya. Baik, Masya Allah. Ini yang pertama, Ustadz, sebelum mengarah ke sana, saya kenapa bertanya seperti itu? Karena yang pertama, mungkin ya bagi kita sekolah-sekolah swasta, apalagi sekolah Islam ataupun boarding ya, yang terkadang dalam hal proses perizinan operasional itu butuh apa ya, keseriusan gitu ya. Ini memang secara ini ya, secara kedinasan memang izin operasional itu di apa ya, haruskan dan diwajibkan itu sebelum sekolah berdiri gitu ya. Secara legalitas itu yang amannya seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya ternyata banyak sekolah seperti kita, seperti pada umumnya gitu ya. Terkadang tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat dan sebagainya, itu kita baru memperoleh proses izin operasional. Karena tidak mudah juga ya. Banyak Ya, betul. instrumen yang perlu kita coba lihat ya, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pintu sebetulnya Ustaz, dalam pelaksanaan proses akreditasi. Itu yang pertama. Kalau saya pada umumnya ini biar menjadi edukasi kita bersama. Jadi kalau teman-teman yang pada umumnya sekarang belum mendapatkan proses izin operasional, fokus dulu ke sana karena ini adalah kawah candra di mukanya kita memasuki dan di apa ya, diakui oleh pemerintah ya,
baik nanti kita mendapatkan fasilitas data pokok pendidikan dan sebagainya gitu ya. Nah, guru-guru diakui oleh pemerintah lewat SIM PKB dan sebagainya itu lewat izin operasional ini. Tapi alhamdulillah di Yayasan Ibnul Qayyim yang Ustadz Aden Abdullah pimpin sudah mendapatkan dan akan mungkin ya tahun depan diundang proses akreditasi oleh Ban SM di wilayah Cirebon ya Ustadz ya, kurang lebihnya ya, di wilayah Cirebon. Yang saya pikir ini yang kita alami Pak pada umumnya semua sekolah swasta yang intinya mempunyai kurikulum secara internal itu terkadang dikonsentrasikan atau bisa jadi dibelenggukan dengan kita harus pakai apa ya Ustadz ya? Apakah kita munculkan gitu ya, kita munculkan kurikulum kita gitu ya, atau memang kita mengikuti secara aman proses kedinasan saja gitu ya. Jadi dalam arti kata kalau di SD anggaplah ada 13 mata pelajaran primer, ya sudah 13 yang kita sajikan. Meskipun ejawantah di lapangan ternyata 13-13-nya mungkin hanya 7 saja yang kita laksanakan gitu, dan sebagainya. Jadi inilah kekhasan sebetulnya dari kurikulum Merdeka Belajar sebetulnya. Jadi kalau bisa saya coba bedah Kurmar ini ya, mungkin di edisi sebelumnya Edumen sudah coba sudah coba mengulas ya bagaimana Merdeka Belajar ini memang diserahkan sepenuhnya kepada sekolah, meskipun gitu ya ada aturan main atau ada struktur kurikulum yang memang secara primer wajib dilaksanakan begitu ya. Jadi mungkin kita padu-padankan sebetulnya, kita kolaborasikan. Saya melihat beberapa kali visitasi akreditasi, kita menghargai sebagai asesor ketika sekolah tersebut memiliki kurikulum karakter secara internal, Pak Aden ya, atau Ustadz Aden ini dalam hal ini. Jadi itulah yang yang justru malah di-applause oleh teman-teman asesor di lapangan ketika memang si sekolah tersebut memunculkan karakternya, gitu ya, memunculkan karakternya. Tetapi tetap secara koridor kedinasan, tolong hal-hal secara substantif ini tetap dijalankan begitu ya. Contoh, ada di kurikulum di struktur kurikulum pemerintah yang diwajibkan secara nasional itu di setiap daerah mungkin ada sebuah muatan lokal. Kalau yang saya ingat di Jakarta itu ada istilahnya PLKJ, mungkin ingatkan kalau saya salah ya teman-teman. Ada PLKJ, itu wajib dilaksanakan. Di wilayah Jawa Barat ada namanya pendidikan sastra Sunda gitu ya. Itu wajib dilaksanakan gitu ya. Pendidikan kewarganegaraan itu wajib dilaksanakan dan sebagainya. Meskipun terkadang kita dibenturkan dengan jam diniah kita. Ternyata kalau di pemerintah itu PAI itu mungkin hanya di struktur hanya 3 JP atau bahkan 4 JP atau hanya cukup 6 JP. Ternyata kita ejawantah secara internal, ternyata PAI kita kalau digabungkan ya dengan siroh, dengan fikih, dengan apapun itu bentuk ternyata jadi sekitar 12. Ini bagaimana mensiasati dan sebagainya. Lah itulah menurut saya ya, itu adalah kekhasan daripada kita gitu ya. Contoh ada satu sekolah lebih kepada ICT-nya, ada satu sekolah lebih kepada pemahaman untuk Arabiknya atau lebih kepada pemahaman Al-Qur'annya. Itu kan bisa kita masukkan ya kepada muatan lokal dan sebagainya. Sehingga tidak tidak juga kita merubah struktur kurikulum secara kedinasan yang memang menabrak. Tapi dapat substansi apa yang kita lakukan begitu Pak di secara internal. Nah ini pesan saya sebetulnya. Kita tetap menaati aturan main pemerintah, tetapi tetap kekuatan terbesar kurikulum yang dimiliki oleh internal sekolah, saya pikir ini tetap juga diunggulkan karena asesor itu gitu ya, bukan hanya melihat nilai-nilai normatif ini dilaksanakan tidak dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi saat ini dalam penilaian kinerja seorang kepala sekolah lewat di pimpinan lewat lembaga pendidikannya itu biasanya
apa ciri khas daripada sekolah ini. Jadi sekarang kita lebih kepada apa warna tersendiri, apa warna daripada sekolah ini, gitu ya. Ini yang terkadang kita asesor itu lebih apa ya, lebih tertarik gitu Pak untuk mengkaji lebih dalam. Ini punten, saya bukan dalam arti menyampingkan teman-teman di negeri gitu ya, tapi tidak. Tapi terkadang banyak warna-warna di sekolah swasta, pendekatan karakter, pendekatan language, pendekatan teknologi begitu ya, pendekatan digitalisasi, pendekatan project gitu ya. Nah, itu yang saat ini dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, baik dari mandiri berubah, mandiri belajar, apa mandiri berbagi dan sebagainya, itu kan justru malah hasil akhirnya di situ gitu Pak. Nantinya ya korelasinya ke arah sana. Jadi sah-sah saja menurut saya. Tampilkan saja kurikulum apa namanya, kurikulum yang sudah kita padu-padankan baik internal maupun kedinasan. Itu Pak yang bisa saya ceritakan. Itu ya, Ustadz Adian ya. Ya, Jadi tim kurikulumnya silahkan coba berdiskusi dengan pengawas, jangan kita tanggalkan juga ya apa namanya otoritas pengawas, tetap kita perlu berdiskusi. Saya pikir pengawas yang sudah mengikuti proses daripada Kurmer ini, saya pikir mereka akan makin ini ya, makin apa objektif, akan juga makin selaras ya dengan apa yang sudah kita coba ciptakan ya di sekolah kita masing-masing. Demikian mungkin. Syukron Ustaz Adian ya. ya, syukran, Enggak, jazakumullah enggak, khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya, mudah-mudahan tadi bisa dipahami Bapak Aden, Ustaz Aden, jawaban dari narasumber kita. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk penanya kedua atas nama akun Ibu siapa? Siren ya, Siren, silakan. Sudah raise hand. Baik Pak, terima Siren kasih. Izura. Baik. Ya, suaranya sudah terdengar Pak? Sudah, Ustazah. Sudah. Ini Pak Agus tadi menyambung pertanyaan dari Pak. Ya, perkenalkan nama saya Serni Saura dari PAUD Quran Madani Belitung Pak. Subhanallah. Dari Bangka Belitung ya? Nah, betul. Ya, jadi sekolah kami ini baru berjalan di bulan ketiga, Pak. Namun di sini kami belum izin operasional. Nah, mengenai izin operasional ini masih ada sedikit dilema gitu antara di bawah Kemenak atau di bawah Dispen. Nah, mungkin dari Pak Agus ada apa ya gambaran gitu mengenai plus minus dari Dispen atau Kemenak gitu, karena jujur aja untuk menentukan ini gitu kan termasuk lumayan berat gitu kan untuk kami yang baru merintis gitu Pak. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Baik, sama Ibu. Silakan Ustaz. Kemenak atau Diknas. Jawabannya silakan Ustaz. Syukran Ustazah Siren Isaura dari PAUD Quran Madani dari Bangka Belitung ya. Syukran sudah datang dari sana. Baik, terkait dengan mana dahulu ya yang perlu kita prioritaskan, Kemendiknas atau Kemenak ya. Jadi Ustazah perlu juga berdiskusi ya, terutama dengan pembentuk PAUD ini, yaitu pasti akan ada yayasan yang menaungi, gitu ya. Kalau tadi Ustadz Aden mungkin dari unsur yayasan Ibnu Qayyim, pasti beliau menurunkan gitu ya visi misi pendidikannya kepada unit masing-masing atau kepada kepala sekolah atau pimpinan lembaga. Begitupun Ustazah juga perlu tanya arah orientasinya gitu ya. Ini ahsannya kita berafiliasi kepada Kemendiknas atau kepada Kemenak gitu ya dalam hal ini. Memang ini karena saya pikir yang hadir dalam forum ini pasti ada yang dari Kemenak sebagian, ada dari Kemendiknas gitu ya. Cuma memang saya yang lahir besar dari apa rumpun Kemendiknas gitu ya. Dari rumpun Kemendiknas ini mengetahui betul ya dari persiapan
proses IJOP gitu ya, izin operasional sebuah satuan pendidikan gitu ya, sampai nanti kepada proses akreditasi PKKS gitu ya, PMM gitu ya, survei lingkungan belajar dan sebagainya, itu yang terkadang dirasakan oleh unsur yang berafiliasi kepada Kemendiknas. Tetapi memang mungkin saya juga mendengar sebagian dari teman-teman yang berijazahkan pendidikan dasar Islam begitu ya, biasanya dan juga lebih khusus lagi, lebih lebih terperinci kepada teman-teman Ibtidaiyah, Sanawiyah gitu ya, dan juga madrasah aliyah dan sebagainya gitu ya. Mereka memang benar-benar lebih berafiliasi dan juga dibentuk gitu ya oleh Kementerian Agama. Nah, sekarang kira-kira kita lebih memilih mana? Satu, poin saya, konsultasikan kepada founding father daripada tim dari PAUD Quran Madani ini. Pasti ada yayasan yang menaungi. Yang kedua, Ustazah perlu juga melihat arah visi dan misi pendidikan dari PAUD Quran ini lebih ke arah mana gitu ya. Bisa kita katakan, ejawantah danti dalam sebuah kendaraan proses pendidikan itu yaitu kurikulum pendidikan yang ada di PAUD. Apakah kurikulum pendidikan PAUD Quran Madani ini lebih kental kepada proses diniyahnya yang lebih dominan gitu ya? Atau memang apa namanya, kolaborasi dari seluruh aspek proses pembelajaran ini itu di average-kan. Nah, ini juga penting Ustazah dalam hal ini karena apa? Saya pikir kurikulum yang diacu oleh Kemenag, nanti Ustazah boleh perbandingkan ya. Yang ada di TK PAUD, kurikulum satuan pendidikannya dari Kemendiknas dan juga Kemenag, silakan dibandingkan ya. Silakan coba dilihat satu persatu. Apakah yang mendekati cita-cita dari misi PAUD Quran Madani ini lebih mengarah kepada unsur yang atau kendaraan kurikulum yang sudah disediakan oleh Diknas atau oleh Kemenag. Ini juga penting, mungkin untuk teman-teman semua gitu ya. Bisa jadi kan kita dibenturkan, kalau punten ya, ini saya agak keluar jalur, kalau misalkan di boarding atau di pesantren, Ustadz kita diniyahnya banyak, tetapi tuntutan orang tua ini saat kelas ujung atau lagi di SMA, ini banyak yang ingin ke sekolah negeri umum. Nah, ini kita dibenturkan dengan hal-hal seperti ini. Baiknya seperti apa? Makanya banyak sekolah-sekolah yang sekarang gitu ya bermetamorfosa tadinya Kemenag gitu ya. Mungkin izin operasionalnya dipindah atau memang dari awal ketika mereka menganalisa dalam RKJM-nya lembaga, dalam rencana jangka panjangnya lembaga, akhirnya dia menentukan arah, oke, bismillah, 25 tahun ke depan arah pendidikan saya seperti ini, 15 tahun ke depan arah pendidikan saya seperti ini, 10 tahun ke depan arah pendidikan saya seperti ini, bismillah saya berafiliasi kepada Kemenag. Bismillah saya berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan Nasional dengan analisa tajam seperti ini gitu yang dilakukan, baik itu struktur kurikulum, kebijakan lembaga ataupun kebijakan yayasan. Ini juga sangat penting menurut saya sebelum kita menentukan arah, kankah kita kepada apa namanya IJOP Kemendiknas atau dari IJOP Kemenag. Itu kurang lebihnya Ustazah. Jadi dua faktor menurut saya perlu dicoba dilakukan, gitu kurang lebihnya. Demikian Ustazah. Syukuran. Baik, Masya Allah. Terus, Bapak Ibu semuanya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi presensi, mohon bantu kami untuk bisa mengisi presensinya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu hadir dalam kegiatan webinar di malam hari ini. Semakin seru saja diskusinya, Bapak Ibu semuanya, namun tentu kita dibatasi oleh waktu. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan, kami berikan kesempatan untuk satu orang penanya, namanya Ibu Fatimah Suryaningrum. Kami persilahkan Ibu Fatimah, silakan. Iya, Penanya terakhir. terima kasih Ustadz. Apakah suara saya terdengar? Sudah sangat jelas. Sudah Ya. sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fatimah dari Bekasi, dan saya mengelola sebuah lembaga TK dan
saat ini sudah berdiri ya SD-nya, tapi non formal. Yang saya ingin tanyakan saat dan kami lagi proses izin SD itu level SD ya, itu untuk jalur non formal. Saat ini kami sedang lagi izin proses untuk ke Dinas Pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah eh, saat akreditasi butir-butir penilaian atau asesmen itu sama dengan sekolah formal untuk tingkat SD-nya. Terus kenapa kita mengambil jalur non formal? Karena memang kami pengelola itu punya misi khusus gitu supaya anak-anak kita itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi lebih dominan ke agamanya, tapi tidak menafikan umumnya. Umumnya tetap kami ajarkan kepada anak-anak ya. Jadi kami mengambil matkul umum yang memang sangat penting seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA atau IPS atau bahasa Inggris itu kami ada di situ. Tapi kami banyak sekali muatan agamanya gitu. Makanya kami milih jalur non formal. Lalu kendala juga dengan luas bangunan ya karena kami baru merintis. Jadi kalau untuk jalur formal itu kan memang persyaratannya tuh luas bangunannya sudah ada ya minimal 1000 meter. Nah, kami tidak ada untuk ke situ gitu loh. Dulu pun kami merintis dari awal itu dari menumpang di rumah teman sampai akhirnya saya bisa punya tempat yang luas, akhirnya bisa izin formal. Sebelumnya non formal dulu TK-nya gitu. Jadi pertanyaan saya adalah seperti tadi Ustadz, apakah kalau misalkan izin kami sudah keluar, lalu pasti akan ada akreditasi 3 tahun kemudian. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk jalur non formal ini, apakah sesungguhnya sama gitu butir-butirnya dengan yang jalur formal? Mungkin itu saja. Jazakallah khairan Ustadz atas atensinya. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat dan ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi syukron wabarakatuh. Ustazah. Wan. Nah, ya, baik. Dari Bekasi Ustazah ya. Ya, Subhanallah. Kalau boleh tahu Ustazah, kalau untuk SD-nya itu ya. sudah berjalan berapa lama Ustazah ya? Saat ini sudah di kelas 5 paling tinggi. Cuman saya untuk mengamankan anak-anak, karena saya tahu ya, Nisen itu kan sangat-sangat penting untuk anak-anak. Makanya saya Ya. mengindu ke PKBM, ke PKBM lain untuk mendapatkan Nisennya. Tapi kita punya apa untuk pembelajaran kita yang apa yang kita hanya sebatas untuk administrasi dapodiknya aja gitu loh. Tapi untuk kegiatan pembelajaran, tempat semua kami yang mengelola gitu. Saya untuk mencari amannya aja supaya anak-anak tuh punya nisen gitu loh dari kelas 1. Nah, saya ingin punya dapodik sendiri, makanya saya harus izin operasional harus urus izin operasionalnya sendiri supaya saya aman sekolah saya gitu. Anak-anak saya juga aman ya karena datanya juga kan bisa kalau ada kesalahan karena kita yang input kan gitu. Jadi ya pokoknya intinya kalau kita sudah punya izin sendiri itu kita kan juga tahu perkembangan di dunia pendidikan yang diinginkan oleh dinas pendidikan itu seperti apa gitu ya anak-anaknya gitu loh. Jadi bisa mengikuti update-nya tentang pendidikan gitu loh. Seperti Baik. itu. Ya. Baik. Ya, syukron Ustazah. Berarti Ya. saya tadi bisa menarik kesimpulan saat ini sebetulnya lembaga seperti Ustazah Fatimah ini sangat banyak gitu ya. Ya. Jadi apalagi lembaga tahfiz Quran gitu ya. Ini Ya. kalau saya coba bisa definisikan kalau secara pemerintahan ya, Ya. pendidikan non formal itu ada lembaga kursus, ada lembaga pelatihan, kelompok belajar, ada PKBM sampai ke majelis taklim. Jadi itu bisa kategorikan pendidikan non formal. Jadi mungkin saat ini ya
syukron ya Ustazah, ini sudah memantik saya akhirnya berpikir secara universal. Teman-teman rumah tahfiz itu seperti Ustazah. Jadi banyak yang secara aman sebetulnya kan tanpa sadar kita akhirnya coba menginduk kepada salah satu kementerian ya, apakah itu Kemendiknas atau itu Kemenag ya. Untuk apa? Satu sisi ya, ini kita saat ini dititipkan oleh mitra kita yaitu orang tua gitu ya. Oleh orang tua, bahwasanya orang tua itu satu sisi ya menitipkan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan kita atau sekolah kita, pasti yang pertama ingin jauh lebih baik dalam hal kemampuan gitu ya, dalam hal pribadi karakter. Yang kedua juga terjamin keabsahannya dari proses legalitas gitu ya. Anak ini mendapatkan sebuah ijazah, bukan hanya ijazah internal tetapi ijazah yang diakui oleh pemerintah untuk nanti memasuki fase jenjang berikutnya. Nah, disinilah menurut saya pentingnya sebuah lembaga pendidikan gitu ya. Untuk apa? Untuk concern gitu ya, memikirkan legalitas dari sebuah lembaganya gitu ya. Baik ini pendidikan non formal ataupun formal. Kalau saya boleh beri saran, memang bagi teman-teman yang masih mempunyai rumah tahfiz tetapi menginduk kepada PKBM dan sebagainya, memang cepat lambat tolong dipikirkan kita harus mandiri. Itu satu ya. Karena apa urgensinya? Ketika kita sudah mandiri, pemerintah mengakui gitu ya. Mungkin akan ada banyak fasilitas dari pemerintah, benefit untuk lembaga kita, sudah pasti itu. Yang kedua, juga mungkin secara legalitas di wilayah masyarakat sekitar, kita secara absah ketika terjadi satu waktu, punten ya, misalkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu ya, itu tuh terkadang dari dinas pendidikan atau departemen agama gitu ya, itu terkadang suka, ini lembaga ini sudah ada izin operasionalnya belum gitu ya, atau jangan-jangan belum gitu ya. Kita bisa aja, oh kita menginduk ke sana, cuma kan belum terlalu absah gitu ya. Kalau bisa, memang cepat lambat teman-teman yayasan dan pimpinan lembaga ini wajib mengkonsentrasikan kepada, sebelum akreditasi ya, izin operasional ini wajib dimiliki gitu ya. Jadi kalau kata kita coba bayangkan, kita punya SIM ketika membawa kendaraan gitu ya. Kita ada apa namanya? Ada semacam audit, ada semacam razia oleh polisi. Itu bagaimana kalang kabutnya pribadi kita gitu ya. Ini pun sama gitu. Ketika ada apa namanya, ada satu problem dan sebagainya gitu ya, apa unsur kedinasan atau dalam segi masyarakat itu terkadang was-was gitu ya, kami yang memang belum memiliki keabsahan dari segi legalitas itu. Makanya satu sisi saran saya wajib bagi pimpinan, bagi kita semua pengelola lembaga ini difokuskan gitu ya dalam hal ini legalitas ini. Meskipun mungkin berat, iya pasti, tapi tetap kita harus laksanakan. Adapun untuk akreditasi ya, bagi lembaga pendidikan non formal, saya pikir itu akan ada. Saya belum lihat ya Ustazah alat ukurnya, tapi kalau saya sekilas tadi pelajari, itu tidak sedetail 8 NSP yang memang disajikan oleh Kemendiknas untuk sekolah-sekolah formal gitu ya. Saya pikir tidak seperti itu. Cuma mungkin pasti akan ada irisan yang nanti akan dilihat itu ya. Mungkin dari skala sarana prasarana, struktur kurikulum pun mungkin agak diringankan gitu ya. Tidak terlalu kan kalau kita ada 36 JP, mungkin 38 atau 42 dan sebagainya. Kalau PKBM bisa jadi mungkin kurang dari itu, maaf ya, kurang dari itu dengan skala pertemuan yang kita sama-sama tahu kalau PKBM kan terkadang regulernya saja ada beberapa sesi dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir pemerintah juga hadir dalam hal ini untuk mengabsahkan pendidikan-pendidikan non formal. Bahkan majelis taklim pun gitu ya diadakan izin operasionalnya itu gitu ya, ijobnya itu PKM dan sebagainya. Jadi saya belum terlalu banyak melihat ya toolsnya, tapi coba nanti kita akan coba lihat bersama, nanti Ustazah boleh nanti diskusi lebih lanjut ya dalam hal ini.
Kurang lebihnya seperti itu. Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Wayaki Baik, Ustazah. terima kasih Ustazah Fatimah yang sudah ikut berpartisipasi dalam sesi sharing. Dan Bapak Ibu semuanya, kita masih seru tentunya untuk diskusi pada malam hari ini. Namun qadarullah, waktulah yang pisahkan kita dibatasi oleh durasi waktu. Tentu untuk Bapak Ibu di Indonesia Timur ini sudah sangat malam sekali ya tentunya. Sudah pukul 23 Indonesia Timur. Dan Bapak Ibu semuanya, diingatkan bagi Bapak Ibu yang menginginkan untuk mencetak sertifikat, ini berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bisa menghubungi nomor admin kami, nomor domain Teacher Academy. Dan Ustaz Agus, kita sudah berada di penghujung waktu. Masya Allah. Berikan kesempatan Siap, untuk Kang. Ustaz untuk menyampaikan kata penutup ya Allah. Baik. Dan insya Allah ini semakin menarik diskusi tentang akred ini. Mohon. Mudah-mudahan ada sesi lanjutan Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Ya, mangga Kang. Syukron. Terima kasih semuanya kepada Ustadz Ustazah yang sudah menyimak ya. Mobil khusus kepada kita pimpinan lembaga, pengelola lembaga pendidikan, unsur yayasan, pimpinan kepala sekolah dan tim yang ada di tim manajemen gitu ya. Jadi pentingnya akreditasi, saya pikir ini adalah alat ukur untuk melihat poin sampai sejauh mana indeks prestasi pendidikan kita. Pemerintah sudah menghadirkan total qualities management itu dalam sebuah alat ukur yaitu akreditasi, yang mana ini wajib kita junjung tinggi ya, dan wajib kita laksanakan dan harus dilewati. Jangan takut, jangan fobia, kita harus menghadapinya. Dan kalau sudah menjadi sebuah habit, alat ukur ini akan memudahkan sebetulnya untuk gerak langkah kita ya. Kadang saya suka melihat banyak sekolah yang mempersiapkan 1 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Mungkin itu juga acap kali terjadi, tapi lebih baik lagi ini dari jauh waktu atau setiap hari sebetulnya. Alat-alat yang kita coba sediakan. Karena akreditasi itu sejatinya adalah hanya potret pendidikan yang natural. Pasti nanti ketika dipersiapkan secara natural, itu asesor tuh akan bisa melihat ini diadakan secara tiba-tiba atau memang sudah pada semestinya. Kita akan bisa melihat itu. Kita akan coba melihat dari berbagai potret gitu ya. Nah, inilah pentingnya sebuah TQM di pendidikan di ranah lembaga pendidikan kita, yang mudah-mudahan teman-teman menyiapkan dari jauh-jauh waktu. Yang kedua, ternyata pembahasan akreditasi ini melebar juga kepada konsentrasi kita pada izin operasional, dan ini memang tak kalah penting. Jadi kedinasan ini memang ternyata akhirnya menjadi sebuah kebutuhan ya, urgensi. Maka dari itu tolong kita semua kepada pimpinan lembaga, pimpinan yayasan aware terhadap hajat ini ya. Jadi bukan dalam artian hanya sebatas kita mendapat sebuah kertas berupa izin operasional, tidak, tapi disitulah kita diakui oleh pemerintah. Nah, inilah yang nafas kita bersama, samakan volumenya dalam hal ini. Dan yang ketiga tentunya perlu ya, saya pikir perlu ada breakdown lebih dalam, apakah itu bentuknya workshop nanti ya untuk membedah betul gitu ya. Mudah-mudahan dari komponen per komponen per butirnya, agar teman-teman yang belum melaksanakan akreditasi ini akan menjadi paham. Yang sudah melaksanakan akreditasi akan jauh lebih paham lagi gitu ya, menjadi sebuah habit. Inginnya, cita-cita saya ini akan menjadi sebuah kebiasaan ya, alat ukur ini. Seperti itu mungkin rekan-rekan, mohon maaf atas pernyataan dari beberapa waktu belakangan ini. Mudah-mudahan barokah ilmunya gitu ya. Kita akan dilanjutkan di lain waktu. Syukran, Kang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus yang sudah menyampaikan ilmunya, pengalamannya pada kita semuanya, apa yang sudah beliau laksanakan di lembaga pendidikannya, pengalaman juga mungkin di tempat lain, dan
apa yang sudah diterima oleh kita semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya, dan kami mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada penanya yang belum sempat memberikan kesempatan untuk dijawab oleh narasumber kita karena kita terbatas waktu tentunya. Dan sekali lagi saya atas nama pembawa acara sampai bertemu kembali di webinar selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.